Konnichiwa. Hajimashite. Watashi no namae wa Ramadoni Muhammad Irwan Abdul Rahim desu. Doni to yunde kudasai. Toshi wa 19歳です。こんにちは。はじめまして。私の名前はムハマドアリアムロジです。Roji to yonde kudasai. Sidoarjo, Surabaya. Surabayanya mana? Surabayanya Bulak Banteng. Bulak Banteng. Nah ini kan hobi bola. Nanti siapa tahu dapat pasangan orang Jepang ya kan? Nah itu nanti bisa naturalisasi pemain Indonesia dari Jepang kan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Eko Agustiswanto. Jadi ini ada 3 generasi hebat. Ya ini saya spill aja bahwasanya mereka ini adalah lulusan dari SMK Teknik PAL Surabaya. Ya kan, tiba-tiba datang ke SMK menemui saya. Tadi sudah menemui beberapa Bapak Ibu guru dan juga masuk di kelas untuk bisa memberikan inspirasi kepada adik-adiknya. Tadi sudah bicara di depan kelas. Siapa saja mereka? Dulu di SMK jurusan apa dan ngapain ke sini? Kita akan tanya satu persatu dari Mas yang paling ujung. Bisa diambil mic-nya Mas. Bisa diperkenalkan namanya siapa, panggilannya siapa, dulu jurusan apa, lulusan tahun berapa, dan ini ngapain nih sih sebenarnya, ini apa, ini ada dalam perlu apa? Kita santai aja, ngobrol santai. Silakan. Boleh. Mic-nya agak didekatkan. Ya, pakai bahasa Jepang gitu kan. Konnichiwa. Hajimashite. Watashi no namae wa Ramadoni Muhammad Irwan Abdul Rahim desu. Doni to yunde kudasai. Toshi wa 19歳です。Indonesia no Sidoarjoから来ました。Nikko Kabushiki Gaisha Ibaraki Jikyubun no Jishushi desu. Seimon wa Yosetsu desu. Sumi wa Sakao Surekodo desu. 4人kyūdai no 2番にdesu. Doshou yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, nama saya Ramadoni Muhammad Irwan Abdul Rahim, biasa dipanggil Doni. Saya umur 19 tahun dari kota Sidoarjo. Saya untuk di Jepang, penempatannya di PT Neko Manufaktur di Ibaraki. Untuk jurusan saya di SMK Teknik PAL, jurusan pengelasan. Jadi ceritanya, ya tadi kan saya belum sampaikan ngapain ini ke sini, dan ternyata ini adalah mau ke Jepang. Doni dari Sidoarjo, jurusan Teknik Pengelasan, berpamitan ke sekolah, akan segera berangkat ke Jepang. Di perusahaan apa namanya? Neko di Ibaraki. Neko itu bergerak di bidang konstruksi pengelasan pipa. Mantap. Selanjutnya, ya ini dari Sidoarjo ya, dari Sidoarjo yang sekolah jurusan Teknik PAL Surabaya. Nih, silakan Mas. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Muhammad Ari Amuroji desu. Roji to yonde kudasai. Toshi wa 21歳です。Indonesia no Surabayaから来ました。Neko Kabushiki Gaisha Ibaraki Jigyobu no Jishusei desu. Seimon wa Yosetsu desu. Shumi wa絵を描くことです。4人兄弟の4番目です。どうぞよろしくお願いします。Terjemahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Amrozi, biasa dipanggil Rozi. Saya dari Surabaya dan perusahaan saya PT Neko Ibaraki Jepang. Sama ya Neko ya? Sama. Oke. Untuk jurusan saya pengelasan dan hobi saya menggambar. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Terima kasih. Luar biasa. Hobi gambar, jurusan Teknik Pengelasan, nanti akan ke Jepang, satu perusahaan sama-sama Nekonya ya. Ya, nanti di sana mungkin mengembangkan bakatnya ya, bikin manga, animasi-animasi Jepang atau apa itu. Pada prinsipnya ini adalah welder ya. Nanti akan bekerja di Neko sama seperti yang Doni tadi, perusahaan konstruksi pengelasan pipa ya. Oke. Sidoarjo, Surabaya. Surabayanya mana? Surabayanya Bulak Banteng. Bulak Banteng. Luar biasa pemuda Bulak Banteng, go to Jepang. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Feburian Reinaruto Zaki Arutiansa desu. Zaki to yonde kudasai. Toshi wa 19歳です。Indonesia no Surabayaから来ました。
Neko kabushiki gaisha ibaraki jikyu buno jisuse desu. Seimon wa yosetsu desu. Sumi wa sakao surukodo desu. Sanin kyo dano ichiban me desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Febrian Renat Zaki Ardiansa, biasa dipanggil Zaki. Hobi saya bermain sepak bola. Saya di Jepang magang di PT Neko Ibaraki Jepang. Umur saya 19 tahun. Jurusan saya di SMK Teknik PAL konstruksi kapal baja. Konstruksi kapal baja. Saya anak ke-1 dari 3 bersaudara. Anak ke-1 dari 3 bersaudara. Surabayanya mana? Benowo, Pak. Benowo. Baik, jadi di sini ada konstruksi kapal baja dari Benowo, kemudian ada teknik pengelasan ini dari Bulak Banteng, dan juga dari teknik pengelasan juga itu dari Doni dari Sidoarjonya mana? Sidoarjo. Krembung, dari Krembung ya. Kebetulan saya juga punya teman salah satu kepala sekolah di SMK Islam Krembung, ada ya. Oke. Saya akan coba tanya ke siapa tadi panggilannya, Zaki ya? Iya, Pak. Zaki, Rozi sama Doni. Zaki, motivasi apa yang bisa yang membuat kamu akhirnya mungkin dari ini cita-cita dari kelas 10 sehingga punya tekad bulat ingin berkarir di Jepang, itu apa motivasinya, Ki? Yang pertama pastinya ingin membanggakan kedua orang tua. Amin. Terus mengembangkan teknik yang sudah diajari oleh SMK Teknik PAL. Oke. Dan meraih masa depan yang lebih Cerah. cerah. Oke. Ini tadi konstruksi kapal baja. Konstruksi kapal baja punya hobi bermain sepak bola. Kalau di sana juga kebetulan kalau saya pantau untuk lulusan SMK Teknik PAL itu juga di sana kalau setelah bekerja atau pas hari libur itu juga punya komunitas mini soccer kalau nggak salah ya, ada futsal juga ya. Nah, ini saya harapannya gini. Saya juga teringat ada salah satu alumni SMK Teknik PAL Surabaya itu kan yang juga akhirnya mendapatkan pasangan orang Jepang gitu kan. Nah, ini kan hobi bola. Nanti siapa tahu dapat pasangan orang Jepang ya kan. Nah, itu nanti bisa naturalisasi pemain Indonesia dari Jepang kan gitu ya. Ini kan ya kita itu nggak tahu ya. Dulu juga alumni SMK Teknik PAL yang akhirnya dia berkeluarga dengan orang Jepang itu juga nggak ada. Terus kemudian dia punya keinginan seperti itu nggak ada. Tapi kan jalan hidup itu tidak ada yang tahu. Kalau si Rozi sendiri apa sih motivasinya sampai akhirnya memutuskan ya saya harus berkarir ke Jepang ini kan gitu? Iya, Pak. Yang pertama mungkin dari keluarga. Ya. Tujuan saya ke Jepang ingin mengangkat derajat orang tua. Amin. Terus yang kedua dari kakak atau kakak-kakak kelas yang sudah berangkat dan kembali ke Indonesia dan menjadi sukses dan jadi terpandang dan bisa membantu masyarakat. Dan yang ketiga untuk mengembangkan skill. Mengembangkan skill ya. Kebetulan hobi saya menggambar dan cita-cita saya ingin menjadi arsitek. Amin. Mungkin dari Jepang saya bisa belajar lebih lagi terkait bidang arsitek ya, gambar dan lain-lain. Oke. Itu, Pak. Itu sangat mungkin ya. Artinya nanti ilmu di Jepang bisa diimplementasikan di sini ya. Kemudian dari hasil yang kalian dapatkan dari Jepang mengenai misalkan kamu kan nanti kan dapat fee ya dari Jepang itu ya cukup besar juga ya kan, itu bisa untuk mengembangkan potensi atau karir ke depannya kan gitu ya. Kalau si Doni sendiri motivasinya apa, Don? Ini dari Sidoarjo, dari Krembung nih. Krembung SMK Teknik PAL Surabaya aja kalau tidak punya motivasi tinggi itu ya nggak selesai sekolahnya. Ini luar biasa. Coba Don, gimana Don? Untuk motivasi saya ke Jepang tuh paling utama tuh untuk orang tua pasti. Orang tua ya. Untuk keduanya untuk mengembangkan skill. Oke. Karena untuk saya itu ingin kayak tahu dunia pengelasan tuh dari SMP, Pak. Karena kan kakak saya juga lulusan SMK Teknik PAL. Siapa? Muhammad Irfan. Oh, Irfan. Loh, Irfan bukannya yang ke Jepang juga ya? Di Okayama. Oh iya. Ini sekarang masih di sana ya? Oh iya. Agak berarti ke Jepang nanti dari Krembung ya. Oke gitu ya. Ini kebetulan juga si Doni akan segera kembali ke Sidoarjo ya. Jadi nanti pertemuan kita juga harus dibatasi waktu. Gini. Sampai saat ini kan memang untuk
lulusan SMK Teknik Surabaya kan sudah sangat banyak ya di Jepang ya. Termasuk kakaknya Doni juga ternyata. Irfan, nanti adiknya ya tolong dibimbing di sana ya. Ini bawa teman-teman yang kebetulan juga satu perusahaan di Neko. Jauh nggak sama si Irfan perusahaannya? Jauh, Pak. Jauh ya. Oke. Tapi masih tetap di Jepang ya. Nanti apa namanya? Insya Allah di momen tertentu bisa ketemu. Nah, pesan saya tetap jaga nama baik, satu, nama baik keluarga, yang kedua nama baik sekolah, yang ketiga Indonesia. Saya tidak tahu secara pasti dinamika yang terjadi di sana saat ini, yang mana kita juga banyak dengar kabar ya mengenai organisasi-organisasi tertentu yang di sana itu, ya saya tidak bicara apakah itu bikin ulah atau apa, saya tidak bicara seperti itu, tapi secara pemberitaan itu kan memang ada hal-hal yang ya bisa dikatakan itu juga bisa mengkhawatirkan gitu ya, bisa mengkhawatirkan. Secara prinsip saya berpesan ya, ini aja berangkat langsung 3 nih dari SMK Teknik Nipal, kemarin juga sudah ada, nanti yang nyusul juga akan banyak kan gitu. Artinya di sana juga banyak. Ya siapa tahu nanti di sana juga akan ada kampung SMK Teknik Nipal gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin karena mereka nanti nyebar ya, nyebar. Tapi alhamdulillah mereka bertiga satu perusahaan. Pesan saya tetap jaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Di sana kita juga berkarir ya, berharap bisa apa namanya, bisa ya tadi seperti mengangkat derajat, seperti membagian orang tua, sehingga ayo kita ikuti aturan yang ada di sana gitu ya. Kalau misalkan ini si Doni setelah pulang dari Jepang ini kan 3 tahun ya kontrak pertama ya, bisa 3 tahun, nanti tambah lagi 2 tahun sampai pada ke Toko Tegino ya nanti ya. Nah, setelah 3 tahun kontrak pertama, apa kira-kira yang ada di benakmu ke depan? Untuk selesai kontrak sih saya ingin melanjutkan, Pak, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Wih, luar biasa. Berarti semangatnya luar biasa gitu kan. Kalau si Rozi Untuk setelah 3 tahun di Jepang, mungkin saya ingin mengembangkan skill saya, atau mungkin untuk sekolah ke arsitek atau kuliah ya? Gitu, Pak. Oke. Terus yang opsi keduanya saya ingin mengembangkan usaha yang dimana bisa membantu masyarakat sekitar, masyarakat lingkungan untuk bekerja, tenaga kerja gitu. Jadi buka perusahaan ya, entrepreneur, ini yang saya harapkan, sangat saya harapkan. Artinya jangan pulang dari Jepang jangan bingung mau ngapain. Kalau bisa buka lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau si Zaki, Ki, ya Pak Ki, di Benowo ya Ki ya. Iya, Oke. Kalau dari saya sendiri, kemungkinan pas di Jepangnya ingin mencari sertifikat yang ada di sana. Oke. Dan kemungkinan nambah 2 tahun lagi, setelah 5 tahun baru bikin usaha bengkel, Pak. Kayak bengkel pengelasan. Oke. Dengan cara kerja di Jepang ditaruh ke Indonesia, Pak. Baik. Ini gini, Pak Eko berikan clue atau ya informasi awal, semoga saja nanti jadi kenyataan ya. Jadi PT PAL itu ke depan itu kan juga membutuhkan banyak sekali tenaga welder maupun fitter ya, karena ada proyek-proyek besar kan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan itu juga sangat terbuka untuk anak-anak ex-trainer Jepang ya, pulang dari Jepang itu sangat potensial untuk masuk di sana. Nah, ya siapa tahu nanti kamu berminat dan siapa tahu juga jodohan gitu ya, karena PT PAL ini ke depan proyeknya juga sangat besar ya, sehingga nanti setelah pulang dari Jepang, kalau misalkan ada informasi kebutuhan, terus kemudian kalian juga pas pulang, ya siapa tahu nanti bisa jadi kalian juga harus mencoba di situ kan gitu ya, di PT PAL, artinya untuk lanjutan karir kalian di Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan memang masih punya keinginan untuk bisa mengembangkan karir di Jepang, ya silahkan. Hanya saja memang negara ini juga menunggu sumbangsi kalian gitu kan ya. Bangsa ini juga menunggu sumbangsi kalian, termasuk juga di industri perkapalan dan kemaritiman di Indonesia gitu ya. Tapi untuk bagaimana kalian, lulusan berapa kamu? Doni, saya dari sini dulu. Kamu lulusan berapa? Lulusan dari SMK Teknik Nipal tahun berapa? lulusan 2023. 2023 ya. Berarti kan 2024, Pak. 2024 ya. Berarti lulusan 2024 kemarin berarti ya. Belum lama lah. Belum. 2024 ini ya? Berarti cepat banget ya kalian ya? Ya lumayan, Pak. Yang tesnya di bulan Januari kemarin? Iya, Pak. Ini lulusan 2024 mereka lulus.
Langsung kemudian sekarang di bulan Juli sudah berangkat. Jadi anak-anak ini lulus kan di bulan Mei ya, bulan Mei, Mei 2024. Hanya saja mereka tesnya itu di bulan Januari. Berarti hanya masa tunggu di sekitar 5 bulan, 5 sampai 6 bulan. Izin menjawab ya Pak. Siap. Untuk seleksinya sendiri itu dari Januari 2024 Pak. Oke, ha, 2024. Oh, berarti lulusan sorry ya, sorry. Ya, 2024, sorry. Saya soalnya Januari 2025 kemarin juga ada seleksi untuk anak yang yang lulus 2025. Sorry. Ya. Sorry. Jadi ini lulus 2024, tapi Januari 2024 sudah tes. Kemudian ya kurang lebih 1 tahun lebih ya untuk persiapan ya, bahasa, budaya dan sebagainya. Sorry. Oke, informasinya terima kasih. Nah, ini mungkin saya minta tolong dari semuanya bisa memberikan motivasi ke adik-adiknya, boleh pakai bahasa Jepang dulu, kemudian nanti ditranslate ya, agar nanti video ini juga bisa menjadi motivasi untuk adik-adiknya. Dari Doni dulu, jangan Don. Paling untuk motivasinya tuh yang paling penting tuh harus siap. Harus siap. Apalagi mulai dari kelas 1 kalau bisa. Boleh dong ngomong sama adik-adiknya, gini pakai bahasa Jepang tapi deh, ya. Minasan, tuh motivasinya mungkin Nggak masalah. Terserah. Oke. untuk motivasi untuk adik-adik kelas SMK Teknik PAL tuh yang pertama itu mulai dari sekarang ya, niatkan kalian diri siapkan untuk belajar bahasa Jepang paling penting. Mungkin untuk sekarang hafalin hiragana, katakana, belajar lewat YouTube, kan di YouTube banyak tuh. Oke. Lebih baik tuh sebelum masuk asrama bisa baca bahasa Jepang, hiragana, katakana. Siap. Untuk tes tuh paling penting tuh tes tulis. Biasanya di tes tulis Pak, yang banyak. Oke. Oke. Hampir 50%. 50% ya. Oke. Untuk itu dijaga kayak mulai dari sekarang lihat YouTube soal-soal tes tulis kan banyak soal tes tulis di YouTube. Di situ mungkin fisiknya. Fisik tuh nomor 1 kalau mau ke Jepang. Oke. Meskipun kita skillnya bagus, habis itu bahasa Jepangnya bagus, tapi kalau fisik kita tidak bisa berangkat kalau ada masalah di fisik. Oke. Terima kasih Doni. Dan kalau kamu untuk ngisi waktu-waktu luang di luar jam kerja, kira-kira angan-anganmu kalau di Jepang ngapain? Untuk ngisi paling ingin mengembangkan skill bahasa Jepangnya. Oh, jadi ini upgrade skill bahasa Jepangnya. Belajar ya berarti ya isinya. Keren. Ayo, kamu. Ji. Minasan, Nihon itai desu kara, kore kara, ima kara, Nihongo o benkyou shinakereba narimasen. Chanto benkyou shinakereba narimasen. Mainichi gambaranakereba narimasen. Watashi kara ijou desu. Domo arigatou gozaimasu. Arigato. Apa artinya itu tadi? Untuk minasan sekalian, Oke. kalau ingin pergi ke Jepang, harus belajar bahasa Jepang dan harus belajar dengan baik dan harus bersemangat setiap harinya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kira-kira kalau untuk ngisi waktu luang di luar jam kerja apa kamu sih? Itu himana toki watashi wa eo kaku koto desu. Apa itu? Saat jam kosong atau waktu senggang, saya menggambar. Oke. Konsisten dengan apa yang dia miliki, apa hobi dan bakatnya, yaitu terkait dengan menggambar. Sekaligus menggambar cewek Jepang nanti. Siapa tahu dapat cewek Jepang. Ayo, kamu. Untuk Seki. adik-adik SMK Teknik PAL, Ya. yang pertama niat. Yang paling utama itu niat. Karena kalau tidak ada niat akan tidak terjadi lah. Tidak terjadi. Oh, pertama niat. Iya. Yang kedua itu mental. Di sana itu mental yang diuji soalnya, Pak. Mental, ya benar. Di negara orang, jadi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Di Yes. sana kehidupannya bersama-sama, Yes. sama teman yang satu perusahaan. Okay. Apalagi kalau nanti ada yang
satu orang sendiri satu perusahaan itu kan lebih kayak apa-apa sendiri, tidak ada yang bantu. Terus sama kalau itu jangan menyerah, terus semangat. Kalau menyerah ingat tujuan awal. Mantap. Mungkin itu saja. Jadi kalau menyerah ingat tujuan awal. Kira-kira nanti untuk mengisi waktu luang kamu apa Ki? Mungkin belajar sama jalan-jalan menyusuri Jepang. Oh iya, mantap. Dari atas sampai bawah ya ke Iya. Jepang ya. Jadi Jepang itu kan ceritanya daerah atas dan daerah bawah gitu. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan mereka yang luar biasa ya, mulai dari Doni dari Sidoarjo dari Kerembung ya, kemudian si Rosi dari Bulak Pandeng Surabaya dan di Saki dari Benowo ya, Benowo Surabaya, teknik pengelasan konstruksi kapal baja. Dan insya Allah akan berkarir di satu perusahaan yang sama yaitu di Neko ya. Yaitu konstruksi dan apa tadi pengelolaan pipa. Kita doakan semoga saja karir mereka sukses, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Alhamdulillah selama ini tenaga-tenaga SMK Teknik Pal Surabaya yang ke Jepang tidak ada masalah ya. Melalui ini kebetulan dari PT JIK ya, dari PT JIK. Kebetulan SMK Teknik Pal Surabaya juga memiliki beberapa mitra selain PT JIK dan semuanya tidak ada masalah. Berangkat dan pulang itu juga pamit dan pulang itu juga datang ke sekolah untuk menyampaikan kabar. Dan insya Allah nanti juga akan kita masukkan di grupnya alumni SMK Teknik Pal. Kemarin ada yang nawarin nih, Kak Rokib itu ngajak ada badminton di, saya lupa di mana gitu. Jadi ngajak lulusan SMK Teknik Pal yang sudah apa namanya, yang bisa badminton dalam rangka untuk peringatan HUT RI di sana. Itu ada semacam kompetisi badminton gitulah. Untuk terkait dengan hobi dan terkait dengan itu silakan dilakukan ya. Artinya jangan sampai kemudian kalian di sana benar-benar kerja terus ya, kita harus selingi dengan hobi-hobi kalian untuk bisa merefresh kalian sebagai motivasi buster juga, sehingga hanya saja pesan saya juga tidak hedon ya, artinya kita juga harus bisa menabung, kemudian ingat masa depan ya, karena gaji kalian di sana ya juga kalau mau dihabiskan ya habis gitu ya, tetap untuk investasi nanti masa depan. Mungkin itu, salam untuk orang tua kalian ya. Terima kasih sudah mengizinkan putra-putranya untuk berangkat ke Jepang ya. Untuk para orang tua, terima kasih ya orang tua dari Doni, dari Rosi, dari Zaki. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengizinkan putra-putranya. Semoga saja karir putra-putranya sukses dan di selanjutnya diberikan kesehatan. Ingat pesan saya, upayakan tetap komunikasi dengan orang tua ya, melalui video call kalau bisa, apakah 1 minggu sekali, dan upayakan berkabar itu adalah kabar-kabar yang baik ya. Kalau tidak benar-benar urgent, udahlah, wes kabar-kabar yang tidak baik jangan disampaikan dulu sama orang tua, itu nanti kepikiran. Tapi kalau ada kabar bahagia kecil aja sampaikanlah, sehingga nanti orang tua itu akan senantiasa tenang ya. Jadi tidak gelisah, tidak memikirkan kalian seperti apa anak-anak saya di sana. Jepang jauh dari Indonesia, tapi dengan kemajuan teknologi insya Allah akan selalu terhubung. Oleh sebab itu, suatu saat nanti saya juga mungkin butuh testimoni kalian ketika di sana untuk bisa memotivasi adik-adiknya. Sehat selalu, Doni, Rozi, Zaki, sukses untuk kalian semuanya ya. 3 tahun nanti kembali lagi ke sini. Kalau tidak langsung lanjut 2 tahun kontrak, jangan lupa kembali ke SMK Teknik Pal Surabaya. Itu tadi bincang-bincang saya dengan para generasi hebat dari SMK Teknik Pal Surabaya lulusan 2024 ya. Berarti 1 tahun yang lalu, sekarang sudah berangkat ke Jepang. Semoga saja keberangkatan mereka diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, dan tentu ini juga akan memberikan kontribusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga menginspirasi, semoga bisa memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.